Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas awal, Ibu Hajitin Rustini dan Bapak Husain Arifin yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi tentang analisis buku tematik tema 5 kelas 3. Di sini saya dari kelompok 5 yang bernama Maharani Sartika Dewi beserta rekan saya yaitu ada Anissa, Jenisa Tasya Kamila, Sabitah Rafifah, dan Vesa Nuri Farhaliza. Pada kompetensi dasar subtema 1. Pada subtema 1 ini mengenai keadaan cuaca. Terdapat pemetaan kompetensi dasar yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika, dan PJOK. Pada pembelajaran IPS berkaitan dengan PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP, di mana di dalamnya berisi pemaparan materi mengenai keadaan cuaca. Kompetensi dasar subtema 2. Pada subtema 2 mengenai perubahan cuaca terdapat pemetaan kompetensi dasar yaitu PKN, Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika, dan PJOK. Pada pembelajaran IPS berkaitan dengan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Kompetensi dasar subtema 3. Pada subtema 3 mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, terdapat pemetaan kompetensi dasar yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika, dan PJOK. Pada pembelajaran IPS berkaitan dengan PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Di dalamnya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan cuaca. Kompetensi dasar subtema 4. Pada subtema 4 mengenai musim, cuaca, dan iklim, terdapat pemetaan kompetensi dasar, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika, dan PJOK. Pada pembelajaran IPS berkaitan dengan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang pengertian dari cuaca, iklim. Kompetensi inti kelas 3 tema 5. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan mata kognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan yang terakhir, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Hasil analisis buku siswa subtema 1. Pada subtema 1 terdapat 6 pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut yang berkaitan dengan IPS, terdapat pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Pada pembelajaran 1 ini, kaitan dengan pembelajaran IPS-nya mengajarkan bersosialisasi. Pada buku tersebut dideskripsikan pada gambar, yaitu anak yang sedang melakukan permainan sepak bola di lapangan. Kaitannya ini, ia dapat bersosialisasi dengan teman sebaya yang merupakan ini tuh salah satu latihan sosial dengan orang lain sebelum lingkupnya semakin besar. Maka dari itu, dengan melakukan permainan bersama-sama ini, siswa akan bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa berkomunikasi dengan berbagai orang. Pada pembelajaran kedua, kaitan dengan pembelajaran IPS-nya ini dapat mengetahui berbagai daerah serta makanan khas daerah. Di sini juga kaitan IPS-nya sangat penting karena siswa diajarkan untuk
saling mengetahui daerah dan makanannya. Di acara festival tersebut juga siswa dapat belajar berorganisasi dengan orang banyak untuk bisa menyiapkan acara festival tersebut. Dengan hal ini, siswa dapat menerapkan sikap bersosialisasi, bertanggung jawab, juga bekerja sama dalam kelompok. Pada pembelajaran ketiga, siswa diajarkan untuk saling membantu antara anggota keluarga. Karena pada pembelajaran ini, siswa sangat penting untuk membantu antar keluarga, juga bisa membuat hubungan harmonis di antara keluarganya. Pada pembelajaran keempat, yaitu mengenalkan jenis makanan khas daerah. Nah, daerah di sini tuh daerah Nusantara yang ada di Indonesia. Hal ini mengajarkan siswa untuk mengetahui berbagai jenis makanan tersebut dan juga bisa memperkenalkannya kepada teman-teman dari daerah lain agar juga mereka mengetahui berbagai macam makanannya. Dan yang terakhir, pada pembelajaran ke-6 dapat bersosialisasi dengan teman antar suku daerah. Dari kegiatan festival tersebut juga ada juga yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah, dan hal ini menyebabkan siswa dapat mengetahui berbagai daerah juga khas makanannya, dan juga siswa bisa bersosialisasi dengan teman antar suku yang berbeda. Hal ini tentunya dapat membuat siswa bertoleransi antar sesama. Hasil analisis buku siswa subtema 2, terdapat 5 pembelajaran, dan yang berkaitan dengan mata pembelajaran IPS terdapat pada pembelajaran yang pertama, pembelajaran ke-1. Kaitan dengan pembelajaran IPS dapat menanamkan sikap disiplin terhadap siswa dengan diadakannya upacara bendera. Pada pembelajaran kedua dapat menanamkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Pada pembelajaran ketiga dapat menumbuhkan siswa bekerja sama dan kedisiplinan terhadap siswa. Terdapat juga lembar diskusi dan pertanyaan untuk siswa agar siswa semakin memahami apa yang telah disampaikan, lalu ditampilkan dan diceritakan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Berikutnya ada hasil analisis buku siswa tema 5 subtema 3. Pada subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia berisi muatan pembelajaran IPS, yaitu siswa membaca cerita untuk mengidentifikasikan informasi terkait dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kemudian, siswa berdiskusi mengenai cerita tersebut. Nah, fungsi dari pembelajaran subtema 3 ini adalah agar si siswa mampu memahami pengaruh dari perubahan cuaca berdasarkan cerita yang mereka baca terhadap kehidupan manusia. Kemudian, siswa bisa mengisi tabel hasil diskusi mereka dengan peta pemikiran atau pertanyaan. Lalu, siswa diberi waktu untuk mengamati benda-benda yang sesuai dengan kondisi cuacanya agar siswa paham ketika mereka sedang berada di iklim cuaca tersebut. Kemudian siswa mengisi tabel yang sudah disediakan. Contohnya, apabila si siswa tersebut sedang berada di iklim cuaca hujan, maka si siswa tersebut tahu barang atau benda apa yang harus mereka sediakan, yaitu seperti jas hujan, payung, dan kalau untuk makanan bisa dengan makanan-makanan yang berkuah hangat sesuai seperti yang ada di gambar. Kemudian, siswa membaca dialog antara Edo dan Siti. Nah, setelah itu siswa mengidentifikasikan mengenai tanaman yang dapat tumbuh sesuai dengan asal daerahnya. Hal ini bertujuan agar siswa mengetahui macam-macam tanaman beserta dengan asal daerah dan tempat tanaman tersebut tumbuh sesuai dengan iklim dan cuacanya. Hasil analisis buku siswa tema 5 subtema 4. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak di antara kita yang masih bingung tentang definisi dan perbedaan dari istilah yang dimaksud, sehingga pemahaman dan penggunaannya masih bertukar-tukar. Di buku subtema 4, para peserta didik diajari apa itu cuaca, musim, dan iklim. Para peserta didik awal-awal disuguhkan berupa berapa musim yang terdapat di Indonesia. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Jika cuaca cerah terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi.
itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Di buku subtema 4 ini juga, siswa diajari tentang cuaca, musim, dan iklim melalui dialog yang tertera seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, para peserta didik juga disuruh untuk ke perpus untuk mencari buku yang menceritakan tentang materi tersebut. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Sedangkan iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contohnya adalah musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari, musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Agar peserta didik makin memahami pelajaran yang dipelajari, peserta didik pun disuruh untuk menjawab pertanyaan seperti di bawah ini agar peserta didik dapat memahami apa saja yang sudah dipelajari mengenai cuaca, musim, dan juga iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2007163 akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Pada kurikulum KTSP 2006, di dalamnya berisi yang pertama, 1. Standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau Standar Kompetisi Lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang kedua, standar penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Yang ketiga, mata pelajaran tertentu mendukung kompetisi tertentu. Yang keempat, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda. Yang kelima, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah. Dan yang terakhir, tematik digunakan oleh kelas 1 sampai kelas 3. Pada kurikulum 2013, di dalamnya berisi yang pertama, SKL atau Standar Kompetisi Lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Aspek kompetisi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetisi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetisi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi. Yang ketiga, semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan yang sama, melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Yang keempat, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Yang kelima, konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lainnya. Dan yang terakhir, tematik di jenjang SD, tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.